Selamat datang di channel pembelajaran bahasa Indonesia. Yuk, jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat-sehat selalu dan tetap semangat. Baik, kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu tentang laporan percobaan. Nah, Ibu harap kalian sudah mempersiapkan diri dan mempersiapkan alat-alat tulis kalian untuk menyimak apa yang akan Ibu sampaikan tentang materi kelanjutan minggu lalu. Jika pada materi sebelumnya kita telah membahas tentang struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang bahasa teks laporan. Ciri-ciri kebahasaan yang umumnya digunakan dalam laporan sebagai berikut. Yang pertama, memperkenalkan aspek umum atau kelompok atau generik seperti kendaraan roda, transportasi umum, mamalia, keluarga kucing, ikan air tawar, unggas, reptilia, dan lain-lain. Kedua, menggunakan kata tugas hubungan logis seperti ketika, maka, dan seterusnya. Keempat, kata tugas digunakan untuk menjaga tulisan koheren. Pengertian koheren di sini adalah keserasian atau kekompakan yang terjadi karena adanya koordinasi. Sedangkan pengertian koheren dalam bahasa Indonesia, pengaturan secara rapi terhadap fakta, gagasan, ide, maupun kenyataan menjadi satu kesatuan yang logis dan bisa diartikan dengan baik oleh pembacanya. Keempat, menggunakan kalimat aktif. Selanjutnya, keenam, menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. 7. Tidak ada urutan waktu, tetapi ada urutan kegiatan. Kedelapan, menggunakan kata benda dan frase benda dibandingkan kata ganti orang. Penggunaan kata ganti orang sangat terbatas. 9. Beberapa laporan menggunakan istilah teknis atau istilah bidang ilmu. Dan yang terakhir, biasanya disertai foto, diagram, peta, dan seterusnya. Kegiatan 3, latihan kebahasaan. Berikan pernyataan umum dari kata-kata berikut. Nah, untuk slide kali ini, kalian bisa sambil membuka buku paket kalian, yaitu pada halaman 25. Ya, jadi bisa kalian lihat di buku paket kalian, halaman 25. Di situ ada kolom, 3 kolom yang berisi pernyataan umum. Masing-masing kolom tersebut ada titik-titik yang pernyataan umumnya harus kita cari apa kira-kira kalimat yang tepat untuk melengkapi pernyataan umum tersebut yang berkaitan dengan beberapa keterangan di bawahnya. 1. Pernyataan umum, titik-titik. Di situ ada keterangan tangkai induk bunga, tangkai bunga, dasar bunga, daun pelindung, daun tangkai, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan titik. Nah, jika kalian perhatikan, untuk keterangan tersebut bisa dikelompokkan sebagai kalimat atau kata khusus, ya, kata khusus yang menerangkan dari pernyataan umum. Berdasarkan itu, kita bisa mengambil kesimpulan untuk pernyataan umumnya. Ibu beri contoh, sebagian dari tumbuh-tumbuhan atau bagian dari tumbuhan bunga memiliki bagian-bagian tertentu. Bagian tersebut memiliki fungsinya masing-masing.
Ya, jadi seperti itu untuk mengisi tabel pernyataan umum. Kemudian yang kedua, pernyataan umum selanjutnya. Di sini ada titik-titik lagi dan ada keterangan mikrofon, speaker, iPad, layar tayang, dan selanjutnya. Jadi kalian bisa mencari apa pernyataan umum yang tepat untuk melengkapi titik-titik tersebut berdasarkan keterangan khusus yang ada di bawah ini, ya. Untuk tabel yang ketiga, pernyataan umum sama juga ada titik-titik di mana keterangan di bawahnya tadi, belalang, katak, kadal, dan lain-lain. Nah, jadi kalian juga bisa mencari pernyataan umum yang tepat untuk melengkapi titik-titik tersebut berdasarkan keterangan di bawah ini. Nanti Ibu akan memberikan pertanyaan pada beberapa siswa untuk pernyataan umum tabel kedua dan tabel ketiga. Untuk kesimpulan dari beberapa penjelasan tersebut, yaitu bagian pernyataan umum pada suatu teks atau paragraf berisi pernyataan tentang awal yang memberikan kita gambaran sekilas tentang informasi yang akan dibahas atau kita peroleh dalam suatu teks. Berdasarkan fungsinya, pernyataan umum selalu diletakkan pada bagian awal paragraf. Dengan adanya pernyataan umum, kita mendapat gambaran sekilas tentang informasi yang akan kita dapatkan pada suatu teks. Bagian D, menyajikan laporan percobaan. Setelah kamu menelaah beberapa model teks laporan, cobalah membuat teks laporan berdasarkan hasil percobaan atau eksperimen. Baiklah, kalian bisa sambil membuka buku paket kalian, yaitu pada halaman 27. Di sini kalian Ibu minta untuk praktek percobaan membuat pelangi. Dengan eksperimen membuat pelangi, kamu akan memahami proses pelangi, sebab kamu akan membuat pelangi sendiri. Pelangi sangat indah dan menakjubkan untuk dilihat. Melihat 7 garis warna lengkung di langit, membuat anak-anak takjub. Bagaimana pelangi terjadi dan apa penyebabnya? Kamu akan membuat adikmu takjub dengan melakukan percobaan sederhana ini di rumah. Kamu berlatih membuat laporan percobaan. Laporan percobaan membuat pelangi. Nah, di sini ada beberapa bahan dan cara atau prosedur yang akan kamu lakukan ketika akan praktek membuat pelangi. Bahan-bahannya, yang pertama air, kedua kaca, ketiga gunting, keempat ruang gelap, dan yang terakhir adalah senter. Cara atau prosedurnya, letakkan gelas berisi air di atas meja dan tempatkan kaca ke dalam gelas secara sinkron. Buatlah ruangan benar-benar gelap. Tutup semua tirai dan lubang yang memungkinkan cahaya masuk. Sorotkan lampu senter ke kaca dalam gelas. Perhatikan pelangi yang muncul dari sudut kaca. Sesuaikan sudut kaca sesuai keinginanmu. Nah, jika kalian praktek membuat percobaan pelangi, kamu bisa meminta bantuan teman kamu atau kakak kamu untuk merekam kegiatan kamu. Setelah kamu selesai melakukan kegiatan percobaan membuat pelangi dan kamu juga sudah merekam kegiatan tersebut dalam bentuk video,
Maka tugas selanjutnya, kamu membuat teks laporan percobaan, membuat pelangi ini dalam bentuk uraian paragraf. Gunakan bahasanya sendiri, sesuai apa yang kamu pahami tentang percobaan dalam membuat pelangi tersebut. Tulis teks laporan tersebut pada buku tugas kamu. Selamat mengerjakan, semoga berhasil dan tetap semangat. Demikian pertemuan pembelajaran kita kali ini. Harap kalian bisa memahami apa yang disampaikan dan jangan lupa kerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Dan jika ada kesulitan, silakan kalian tanyakan atau kita diskusikan bersama-sama. Ibu ucapkan terima kasih, selamat mengerjakan, dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.